Jadi semalam saya ada sedikit bertanya kepada, nggak sedikit sih, panjang juga. Jadi saya agak sedikit mengganggu sekali dengan, maksudnya dengan eh, dengan dengan cara cara beribadahnya ortodok gitu kan. Saya merasa bahwa katanya kalian sudah mengikut, maksudnya orang ortodok itu ibadah mereka tuh seperti ajaran rasul-rasul gitu zaman dulu. Nah, sedangkan kita yang Injil itu nggak seperti itu kan. Makanya saya bertanya, apakah itu akan mengganggu penerimaan kita terhadap Yesus Kristus, atau Yesus Kristus menerima kita gitu? Karena dibukakan ayat bahwa kamu sudah tahu gitu yang baik, tapi kamu tidak melakukannya. Dan atau terkutuklah kamu yang sudah mendengarkan diajarkan ini, tapi kamu nggak melakukannya gitu kan, yang di luar ajaran ini gitu loh. Terkutuklah orang yang suaranya hilang. mengajarkan ini tidak sesuai dengan. Oke, baru kedengeran lagi, tadi sempat hilang sebentar. Silakan Kak. Apa, sorry? Ya, udah kedengeran, tadi sempat Oh hilang iya, sebentar. saya di jalanan, mohon maaf, saya di mobil. Baik. Paham. Saya lagi di jalanan, mohon maaf ya, Mat. Nah, jadi saya bilang, loh ini saya Injili gitu loh. Ibadah saya ya seperti yang saya Natal, saya perjamuan kudus, ya itu aja sih. Seminggu sekali kita beribadah ke gereja, kita berdoa, ya that's all gitu kan, itu aja. Dan itu yang pengen saya tanyakan, apakah ketika saya tidak mengikuti ibadah seperti kamu orang, apakah saya salah gitu loh? Dengan tatanan ibadah yang misalnya saya melihat si Umul gitu kan, mereka dia kayak berwudu, berini, dan saya merasa bahwa seperti kalian melakukan Advent sebelum Natal, kita tidak melakukannya gitu loh. Ya, jadi gini ya Kak ya. Ibadah kami gitu loh, dengan ya itu maksudnya jangan sampai ibadah kita sia-sia selama kita mengenal Yesus. Tapi yang saya ada ngomong sama Umul, bukannya yang paling penting poinnya adalah saya percaya kepada Yesus Kristus gitu kan, bukan secara tingkah laku lu melakukan ibadah tapi lu iman lu nggak begitu gitu kan, seperti ahli Farisi. Menurut Kiamat gimana pandangan Kiamat? Oke. Jadi kakak ini ya bisa membaca ya di dalam Alkitab banyak kesalahpahaman orang-orang kepada Kristus. Jadi ada yang menganggapnya itu hanyalah seorang nabi dari Nazaret, ya, terus hanyalah seorang guru. Nanti pokoknya ini sudut pandangnya banyak. Kalau pokoknya Yesus itu ya Yesus yang bagaimana? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada para rasul itu sesuatu yang komplit, sesuatu yang kompleks, dan itu semua untuk mengenal Yesus yang benar. Ketika ada hal-hal yang dihilangkan, apakah boleh itu dihilangkan? Misalnya nih, kakak di zamannya para rasul, para rasul mengajarkan ibadah dengan cara yang benar kan? Konteksnya pada saat itu, tapi kan saya agak sedikit berargumen sama Umul. Pada saat itu memang seperti itu. Terus sesuaikan dengan zaman sekarang, saya agak geyel gitu, saya agak berargumen gitu ya. Dan menurut kakak perlu nggak sih Kak kekristenan itu dirubah? Kami dari kecil seperti itu gitu loh, maksudnya bergereja. Iya, kalau keadaan itu nggak masalah Kak, tetapi kekristenan yang sudah dibentuk oleh Kristus itu, yang diperkenalkan oleh para rasul, boleh nggak kira-kira yang udah dibuat, yang udah diajarkan oleh Kristus itu dirubah, dimodernisasi? Bagi saya nggak masalah kalau memang udah sesuai dengan kemajuan zaman kan. Oke, sekarang di dalam Alkitab Kak, aku ambil satu ayat di dalam Alkitab, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di situ ada tradisi lisan dan tradisi tulisan.
Kakak ada nggak kak dikasih sama gereja kakak tentang tradisi lisan? Apa cuman Alkitab tok, tradisi tulis doang? Alkitab tok sih. Nah, Sinode kami kan bersinode kan, maksudnya ada sinode Injili gitu kan. Dan ya memang kami ya saya udah cukup, saya dari kecil tuh cukup aktif ya. Saya dari tunas remaja, dari sekolah minggu, tunas remaja, saya tuh selalu menjadi panitia, menjadi ketua ini, ketua itu gitu kan. Dalam lingkungan gereja saya melayani gitu loh. Melayani, dan ya hanya itu yang kami diajarkan ya secara Injili, dan dari sinode ini yang kami terima ya sampai sebesar ini. Dan ketika Umul mengatakan semalam bahwa dia mengatakan bahwa itu kami kan nggak tahu, dalam ketidaktahuan gitu kan. Kan okay. Kami udah tahu. Misalkan konteks ibadah ya, kan yang kita ketahui ya, para rasul ini mengadopsi apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Ya, misalkan kemenyan gitu ya, ada membakar itu untuk harum ya, kan doa itu kan ke atas gitu ya, sehingga itu berbau harum gitu. Nah itu sebenarnya ada banyak, misalkan dalam perjanjian lama ini kan ada aturan, misalkan kurban itu mesti seperti ini ya, ibadahnya aturan seperti ini. Boleh nggak bangsa Israel itu merubah itu? Nggak bisa kalau Israel Maya. Nggak bisa. Sama kak, ajaran gereja itu tidak boleh dirubah. Sebetulnya itu begitu. Tetapi untuk orang yang nggak mengerti apakah belas kasih Allah itu nggak ada pada orang itu, ya ada. Tetapi untuk mereka yang kemudian menentang kebenaran itu, lalu membuat hal-hal yang baru, yang bahkan itu memburamkan. Contoh, kenapa sih roti itu beragi? Kakak bisa lihat ya di dalam Matius 26 ayatnya yang ke 26. Di situ dalam bahasa Yunaninya, nih saya bacakan ya. Coba. Dalam bahasa Yunaninya itu ya. Tekstus. Nih. Estinton de auton labon. Low battery. Please charge. Yesus ton arton. Arton ini bukan azimos. Jadi kalau azimos itu roti tidak beragi, macam keripik gitu. Nah di sini roti beragi, berarti mengembang, rotinya itu mengembang. Nah, boleh nggak kak dirubah kak kira-kira? Kalau dibilang boleh nggak boleh, saya rasa itu bukan hal yang mutlak ya tadi kiamat. Kristus memberikannya roti beragi. Makanya nih ada ayatnya ya, ragi yang lama itu dibuang nih ya Pak. Lama dibuang. Coba di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Nih, buang ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi yang keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ketika dikatakan roti itu tidak beragi, kenapa? Ya karena Kristus itulah yang dikatakan yang dia yang Mesias, yang firman menjadi manusia, yang berkembang itu adalah Kristus. Sehingga melalui Kristus itulah kita dapat menjadi dibenarkan, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Makanya yang diberikan sebelum penyaliban itu, yaitu malam Paskah, itu adalah roti yang beragi. Jadi semua itu ada penjelasannya kak. Paham. Nah balik lagi ke konteks pertanyaan saya. Ini kan saya berarti saya menanyakan kenapa kalau memang hal itu penting, kenapa
bapak-bapak pendiri gereja itu tidak membuat satu denom kekristenan, yaitu ke ortodoks yang memang menurut kalian tuh paling Low benar, battery. paling pertama Please dan charge. kedua. Itu karena kesalahpahaman, Kak. Semua orang itu kan ada proses belajar ya. Nyatanya kan banyak yang bikin aliran-aliran baru, yang misalkan saksi Yehova misalkan. Itu kan masalahnya yang mendirikan itu orang yang pengennya dia memang begitu, itu loh. Sedangkan itu sifatnya baru, bukan gereja yang di zaman para rasul itu. Akhirnya muncul banyak perubahan. Misalkan nggak tentang tudung deh. Kakak perhatikan di gereja kan banyak kan orang pakai baju nggak senonoh, betul nggak? Iya kan? Sedangkan dalam Alkitab apa dikatakan? Untuk wanita itu ketika ibadah itu menudungi kepalanya. Ketika Itu kan di bernubuat, zaman di Israel, di doa. timur gitu kan. Kalau di barat kan nggak begitu. Itu ada simbol yang penting, Kak, di situ, Kak. Oh, paham. Justru karena ada simbol yang penting itu yang tidak boleh dihilangkan. Untuk apa? Karena gini, kalau Kakak segala sesuatu itu ada penjelasannya. Hidup Kakak itu penuh dengan makna. Tapi beda cerita kalau udah dihilangin. Maknanya apa? Yes, pokoknya Yesus saja. Tentang ekaristi dibilangnya itu simbol, itu bukan misterion. Terus nanti baptis itu ya simbol mengikuti Yesus saja. Sedangkan itu penjelasannya dalam itu. Kenapa di air aja penjelasannya dalam? Kalau dengan sesuai dengan dulu ya, semua aliran itu tetap yang seperti dulu dong. Kiamat kayak kita memakai kecapi dan rebana, kita nggak bisa pakai musik seperti zaman sekarang. Kalau pakai musik itu Mazmur Daud kan juga pakai musik kan? Saya paham, tapi kan Ya, bernyanyi gitu, itu nggak masalah. Kenapa nggak pakai gitar, pakai drum? Kenapa nggak pakai rebana aja? Nah, sebetulnya kalau yang seperti itu dilakukan di luar bait Allah, menyanyi itu. Tetapi di dalam bait Allah liturginya itu apa? Yaitu bermazmur. Tapi sebetulnya kalau misalkan mau ada sedikit iringan juga, asal tidak merusak ini ya, fokus dari maknanya itu. Karena di dalam liturgi itu mengandung banyak sekali mengingat tentang Kristus itu. Yes, oke. Mas, Pelajaran. pertanyaan saya lagi ke kiamat. Kiamat ini di gereja, apakah ada gerejanya gitu? Pemahaman saya itu ortodoks, Kak. Tapi bergerejanya maksudnya di jadi apakah ada kebetulan gerejanya itu? Nah, kalau di tempat saya kebetulan itu nggak ada, jadi saya masih belum bisa. Tetapi kalau ada, ya saya udah pasti gitu, karena keterbatasan itu, Kak. Misalkan di Jakarta gitu, ya udah pasti saya ortodoks, nggak mungkin enggak. Misalkan ya. Oh, ya karena sepertinya kita biasa sih nggak ngerti ya, saya sih nggak pernah menghakimi semua denom gitu kan. Saya nggak ngomongin denom. Yang saya cuma berpikir bahwa jikalau kita memang menginjili dan memang nama Yesus dimuliakan dan ingin menjadi semua bangsa itu murid Yesus, kita kan nggak melihat itu denom itu kan para ibadah lu, nggak penting gitu kan. Mas saya kemarin ngomong sama Umur, itu kan nggak penting, tak? Itu nggak penting kan, Mas. Saya masih berargumen supaya perlu lah ya. Bukan itu kan, Mas, saya gitu. Kakak belajar sejarah gereja dulu, Pak, pelan-pelan. Jadi gini, jadi gereja ini kan satu ya, awalnya ini satu, tetapi muncullah paham-paham yang lain. Misalkan dalam Kisah Para Rasul 15 itu kenapa kok di situ menentang ada yang memaksa sunat? Karena itu orang-orang golongan Nasrani itu memaksa untuk harus bersunat orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, yang seperti itu akhirnya mereka udah bikin aturan ibadah sendiri. Terus tahun 325 itu ada pemahaman yang
mengatakan firman Allah itu diciptakan, tetapi nggak jelas diciptakannya dengan apa. Makanya Yesus Kristus itu disebutnya sebagai Allah yang kecil, model-model seperti Saksi Yehova. Nah, karena ada ajaran itu di Alexandria dari si Arius, akhirnya tahun 325 orang-orang Arianisme ini diputuskan karena mengajarkan hal yang baru, ibadah yang baru dikeluarkan dalam persekutuan yang kudus itu. Lalu 381 itu ada ajaran Makedonianisme mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya energi tok, hanya seperti hanya pancaran kehangatan tok, tapi bukan Allah gitu, bukan pribadi Allah. Sedangkan Roh Kudus kan bisa didukakan, Roh Kudus bisa meninggalkan kalau misalkan dia menghujat Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu dinyatakan ajaran dari Makedonianisme ini adalah ajaran sesat. Terus tahun 431 di situ ada seorang Nestorius, ya, dia seorang patriark Konstantinopel, kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki dua pribadi. Oleh sebab itu dia menolak Bunda Maria itu tidak melahirkan firman yang menjadi manusia, tetapi hanya melahirkan Kristus yang keilahiannya itu tidak dikandung oleh Bunda Maria. Jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu bukanlah Allah dan manusia, tapi cuma manusia tok yang dikasih tenaga ilahi gitu, energi tok, tetapi bukan esensinya Allah. Oleh sebab itu Santo Cyril itu menentang ajaran itu, bisa dibaca dalam dokumennya. Diputuskannya lah orang-orang itu, orang Assyria yang sekarang dikenal itu orang-orang Nestorian, terpisah dia dengan gereja yang satu itu. Pada tahun 451 muncul ajaran namanya itu monofisit. Jadi dia mengatakan bahwa keilahian Kristus itu menyerap kemanusiaannya. Makanya dia hanya menerima satu kodrat, tetapi kodrat ini yang sudah menyerap kemanusiaannya, karena tidak ada kejelasan antara kodrat manusia dan ilahi dari Kristus, dan menghilang kodrat manusianya itu justru dari kemanusiaan ini nyata Mesias ini. Makanya ajaran itu dianatema oleh gereja. Lalu pada tahun 553 itu diteguhkan kembali ajaran yang ditolak oleh gereja, ajaran Nestorian dan monofisit itu. Lalu pada tahun 681 itu ada konsili Konstantinopel 3 ya. Kalau tadi konsili Nikea pertama urutannya ya 325 Nikea pertama, lalu 381 itu konsili Konstantinopel pertama, konsili yang ketiga tahun 431 itu konsili Efesus, lalu konsili 451 konsili Konstantinopel pertama ya, lalu 553 itu Konstantinopel kedua ya, yang tadi yang Nestorian sama monofisit itu ditemukan ulang. Terus 680 sampai 681 di situ ada bidat namanya monotelitis. Monotelitis itu mengatakan bahwa kehendaknya Kristus ini cuma satu. Nah itu ditolak. Kenapa? Karena Yesus juga benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Kemanusiaannya ini menunjukkan bagaimana ketaatan itu, bagaimana tentang lapar, haus, dan seterusnya. Karena dia mengambil yang sama dengan kita, makanya dikatakan sebagai domba yang tak bercacat. Dia memiliki kodrat manusia dan kehendaknya itu juga terdapat pada kodrat, dua kodratnya itu. Nah, makanya mengajarkan monotelitis itu langsung dia terpisah dengan gereja yang satu. Lalu pada tahun 787 konsili Nikea kedua itu ada ajaran yang namanya ikonoklasme. Mereka menghancurkan ikon-ikon. Mereka menganggap ikon itu adalah satu kesirikan. Sedangkan gereja itu membuktikan ini bukan pengajaran yang dibuat-buat. Rasul Lukas lah yang pertama kali membuat gambar atau ikon
ya, yaitu Kristus dengan Bunda Maria. Untuk apa? Untuk mengenang mereka. Kita kan tidak bisa lagi bertemu dengan Kristus dan Bunda Maria di dunia ini karena kan menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi untuk mengingat selalu akan mereka, itu kita dapat melihat gambarnya itu, karena itu adalah gambar asli. Jadi yang makanya dikatakan sebagai jendela imannya kita itu, kita percaya dengan Kristus karena dia pernah ada. Nah itulah gambar dari yang dilukiskan di dalam ikon itu. Ya, thank you ya Kak Aha ya. Jadi saya kira seperti itu. Nanti kakak belajar tahun 1054 itu ada. Dulu ya, saya mesti baca dulu apa tak? Iya, buku ini sejarah gereja Kak. Di YouTube apa? Oh ini nih. Kakak kalau mau bukunya, ini aku ada satu buku yang bagus banget dan di sini lengkap Kak. Dari abad-abad awal sampai pada tahun 2000-an. Jadi kakak bisa, ini satu buku ini aja ini udah merangkum ya semua. Termasuk di sini ada penjelasan ini. Iya. Nah ini bukunya cukup tebel, harganya murah lah kalau bagi kakak. Ini nggak sampai 300.000, tapi ilmunya luar biasa. Penjelasannya harganya berapa? Baca yang males. Ya pelan-pelan aja kak, kan kakak kan suka mau belajar kan. Itu kakak lihat loh, kalau Kisah Para Rasul 2 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Lihat, dikatakan apa? Mereka bertekun, ini jemaat awal loh ya, murid-murid para rasul dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Berarti mereka belajar dengan giat, karena Kristus mengajarkan apa? Ajarlah mereka. Ya, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Matius 29 ayatnya yang ke Matius 28 ya, kok lupa ya. Matius 28 ayatnya ke 19. Di ayat 20 itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ayat 19 nya, baptislah mereka. Jadi di situ ada pengajaran dengan benar, itu pengajaran rasulia. Karena kan ajaran rasul-rasul ya di situ ya. Karena rasul-rasul kan langsung dari Kristus. Pengajaran itu satu. Roh Kudus itu satu, tidak terpecah. Jadi kalau mengatakan ya ajaran Kristen banyak macamnya, berarti tubuh Kristus ini terpecah-pecah kalau begitu. Kalau kita mengimani Roh Kudus itu satu, pengajaran itu satu, harusnya nggak ada denom-denoman Kak. Ya. Artinya yang lain itu kesalahpahaman sebetulnya. Iya. Karena teratur, Roh Kudus itu teratur. Nah untuk saat ini, kalau saya mau boleh bertanya, kiamat ini apakah ibadahnya mengikuti yang apa yang disuruh oleh ortodok ini atau bagaimana? Iya, saya berusaha untuk selalu sesuai dengan apa yang diajarkan. Misalkan ya, berdoa itu diawali dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu saya lakukan. Ya. Misalkan ada tentang sholat, ya saya belajar tentang hal itu. Itu. Sholatnya yang 5 waktu, 3 waktu? 7 waktu sholat itu. Tapi kalau 3 waktu juga ada, itu menurut aturan Daniel. Ya. Terus kalau sholat bunyinya apa suaranya? Ya, jadi kalau yang untuk aturannya sih karena aku masih aku masih belajar. Jadi untuk secara aturannya bagaimana itu aku masih belum bisa. Tetapi makanya aku kan juga belajar terus. Karena kebetulan aku terbatas juga Kak di sini. Jadi ya jadinya ala kadarnya lah. Tapi aku nggak menolak itu, dan
Kalau misalkan nggak karena terbatas, aku udah pasti itu. Ya, tadi bukunya apa? Gereja Ortodoks apa tadi? Itu. Saya lagi di mobil Mari soalnya. mengenal gereja ortodoks dari Nah, karya iya. William dari Timothy Ward ya. Mari mengenal, oh ya, soalnya, oh oke. Ini Timothy ya, Timothy salam kenal ya. Nah, Timothy juga kan ada tuh bukunya tuh. Timothy suka baca dia mah. Saya pernah Iya. masuk lihat dia sebentar gitu ya, saya bilang lumayan ini. Pengetahuannya lumayan mengenai Islam. Baik. Oh, banyak Timothy ini, dia udah lama Kak belajarnya. Iya, makanya saya suka dia suka mengupas banget. Saya pernah lihat sekilas ya. Jadi ya gitu deh. Terus masalah tadi saya udah paham. Ya paling nggak kita udah berusaha mengerti lah ya, dan ajaran-ajaran yang kita nggak tahu ya paling nggak ya kita intinya saya nggak berbuat dosa lah gitu ya. Iya, ketika kakak itu tidak menolak, ya itu benar itu kalau nggak menolak. Tetapi ketika mengatakan, wah kita bebas untuk liberal lah, bebas lah, bisa dirubah, bisa ini. Nah itu yang spiritnya itu agak lain. Maaf. Misalkan baptis ya, baptis itu kan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiba-tiba dirubah tuh formulanya. Nah itu udah yang terus bilang ini, yang penting baptis loh. Kristus ini memberikan aturan kok seperti itu. Kan justru kita di dalam Kristus itu untuk kita itu tundukkan dengan Kristus kan, dengan segala aturannya itu, sehingga kita ini tumbuhkan menjadi pribadi yang berkenan. Bukan kemudian kita mau bikin aturan sendiri, mau bikin gereja sendiri. Paham. Ya indah kok Kak belajar apa. Nanti kakak bacalah buku itu pelan-pelan aja. Mungkin sehalaman dulu, nanti kan baru tertarik nanti lama-lama. Saya juga nggak suka baca Kak sebenarnya. Saya itu beneran satu novel pun nggak ada yang aku habisin Kak baca. Nggak ada. Saya juga males, saya juga aduh ampun deh. Lebih senang Iya. yang lihat gambar daripada saya baca tulisan, ampun. Betul, saya itu dulu tuh seperti itu. Tetapi sejak saya baca buku kekristenan, pas saya baca terus saya ngerti, makin lama makin lagi. Langsung nambah lagi, baca terus, belajar terus. Saya beli buku Stephen Tong juga banyak kan. Saya reform gitu loh ceritanya. Saya reform, baca makin lama makin males, makin sekarang. Aduh, buku nggak ada yang diselesain. Kalau malas bukunya kasih saya aja Bu. Ya nanti bukunya kasih saya aja nanti kalau malas. Timothy ya. Canda, nggak usah. Tenang. Timothy mah nggak ortodoks juga ta? Timothy. Saya balas di bawah aja karena nggak nyaman di sini. Oh paham. Coba ditulis kan di bawah tuh. Ya. Nah itu Kak. Saya nambahkan gini aja apa yang disampaikan Bro Kiamat tadi. Oh paham. Putus suaranya Bro Timothy. Ya. Tes dulu. Cek ya. Halo. Oke, sekarang udah bagus. Halo. Coba diulang lagi. Oke, udah bagus. Sip, lanjut. Di awal lagi ulang. Ya, aku mau negaskan gini sih. Kekristenan mula-mula itu sebenarnya liturginya itu sama. Mungkin yang Anda lihat terhadap perbedaan seperti warna liturgi, tradisinya ada perbedaan. Itu perkembangan yang muncul ketika era setelah skisma. Tapi kekristenan mula-mula mereka menggunakan liturgi yang pertama itu liturgi Rasul Yakobus, dan mereka menggunakan itu. Setelah liturgi Yakobus, liturgi Yohanes Chrysotomos, berlanjut Basilius Agung. Tapi strukturnya sama. Yang berbeda hanya mungkin ada penambahan seperti adanya imam. Timothy mesti beli signal dulu sepertinya nih.
Jadi aduh, ini lama-lama bakalan aku hancurin nanti apa wifi aku di rumah. Hmm. Oke, udah bagus. Bro, lanjut aja. Diulangi 20 detik yang lalu aja. Nanti pasti merah lagi nih jaringan aku. Aman. Oke. Iya. Jadi dulunya kita terhadap liturgi gereja itu sama, bahkan tata ibadahnya pun sama. Gereja Katolik pun yang mungkin kami yang Anda lihat ini dan arahnya itu arah timur. Ah, mulai lagi. Aduh. Coba di reset dulu, bro. Jaringannya deh. Hah? Jaringannya dimatiin terus hidupin lagi deh, biasanya langsung bagus tuh. Itu ya? Ter ya? Jadi memang jadi kita sebagai orang Kristen bolehkah kita beriman ortodoks tapi kita tetap apa gitu? Memang begitu tah? Iman ortodoks, saya boleh mengerti. Biasanya itu faktor keterbatasan sih, Kak. Kayak Bro Timothy ini nanti, bro, ada nggak di tempatmu itu gerejanya? Ada nggak? Belum. Komunitas belum ada, bro. Katolik ya, saya bukan Katolik karena saya merasa bahwa, mohon maaf ya, aduh saya nggak ngerti cocok nggak ngomong di sini tentang Maria gitu loh. Saya nggak terlalu ini sih. Nah, beda. Jadi pandangan dari gereja Ortodoks tentang Bunda Maria berbeda dengan Katolik. Iya, makanya saya nggak bisa dengan Katolik, saya nggak bisa karena saya merasa bahwa ya secara ini saya jangan bahas ini lah ya, nggak baik. Iya. Nah, ya udah. Jadi pertanyaan selanjutnya ini saya penting, maksudnya saya pengen tahu ini, dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut, maksudnya yang dosa itu yang menjadi murtad itu yang mendatangkan maut gitu, kiamat. Iya. Hanya itu aja, murtad, satu itu aja, nggak ada yang lain. Iya, murtad dan juga dia itu ini membunuh dirinya itu udah murtad itu. Oh, jadi tetap jadi orang jahat seumur hidup lah ya, sampai dia mati dipanggil pun jadi orang jahat gitu ya. Bunuh diri itu dia mengambil bagian Allah yang berdaulat atas manusia, diambil menjadi Allah. Saya tanya ya, yang pada saat tempo hari saya tanya ya, betul ya? Oke. Terus? Dan kemudian kalau yang terus juga 2 Petrus 2 ayat 1 ada yang membinasakan, itu apa? Pengajaran yang salah. Itu membinasakan. Misalkan gini, Kak, Roh Kudus itu tidak mungkin meninggalkan. Jadi kalau udah beriman pada Kristus pasti selamat. Itu ya, selamat dong gimana? Nah ini saya masih nggak setuju nih. Saya masih nggak bisa satu suara. Coba. Saya masih diterima. Oke, saya bacakan. Matius 7 ayatnya yang tetap selamat dong, Ki. Gimana coba, Ki? Keselamatan itu bicara tentang penyaliban itu memang nggak akan pernah hilang. Ya, yang seperti Umul bilang ya, kalau memang kamu udah selamat, yang menjadi hukuman kita sudah tidak ada penghukuman atas diri kamu kan? Iya, tapi Roh Kudus bisa meninggalkan atau enggak, Kak, ketika didukakan? Kan katanya ya, Roh Kudus itu adalah energi, esensi gitu kan? Energi. Iya, Roh Kudus itu esensi dan energi. Iya, yang diterima kita itu kan apa? Energi bisa seperti energi itu kan bisa seperti baterai low, nanti bisa full energy, full power kan, like that. Oke. Kakak berarti nggak pernah baca Roh Kudus itu meninggalkan ya? Saya cuma tahu bahwa kalau di gereja kami ya, kamu sedang mematikan Roh Kudus dalam hati kamu, ngomongnya begitu kan? Kamu sedang mematikan Roh Kudus dalam hati kamu. Kamu sedang menidurkan Roh Kudus dalam hati kamu. Ya. Begitu. Coba. Ternyata kan ngomongnya begitu. Ya, ini kakak bisa cek ya. Ini saya bacakan ayatnya nih.
Di dalam, bentar nih, aku bukakan aja ya. Oh, sorry, kepencet. Dibuka lagi itu mic-nya. Sorry. Nggak apa. Oh iya, siap. Aku mau Nggak dekat. masalah. Padahal aku mau unmute diriku sendiri loh, malah si kiamat yang ku unmute. Lanjut bro. Oke, aku bacakan ya. Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi roh kudus itu bisa diambil. Kalau kita tidak diterangi oleh roh kudus itu, kita dalam kegelapan. Maka itulah yang di atau 1 Samuel. Kalau ini, Oke, aku kasih yang letter lagi deh. ini kontrak perjanjian lama sama perjanjian baru bisa tak? Kita bisa ngomong nggak di perjanjian lama dan perjanjian baru? Apakah kita bisa? Oh, nanti aku kasih juga. Aku kasih juga. Sama, Roh Kudus dalam perjanjian lama itu sama dengan di perjanjian baru. Hanya yang membedakan apa? Itu kita mengenal tentang Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang menerangkan atau menyinari atas Kristus itu disebut Roh Kristus. Tapi tetap itu Roh Kudus itu ya sama saja dalam perjanjian lama, perjanjian baru sama. Nih ya, 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya apa? Ketika dia itu ditinggalkan oleh Roh Kudus, otomatis di situ Tuhan menghukum dia sehingga dia ini tidak mengenal lagi perang itu. Sama seperti gini, kakak ngasih orang uang banyak nih, anggaplah Roh Kudus itu adalah kekayaan rohani ya. Jadi hikmat Tuhan yang diberikan. Ketika orang itu mengecewakan kakak, uang yang kakak beri itu kakak ambil semua. Akhirnya orang itu miskin dari kakak. Kenapa? Karena kekayaan ini milik kakak. Bukan kakak itu punya kemiskinan di dalam diri, bukan. Paham. Artinya bukan roh jahat itu pada diri Tuhan, bukan. Tetapi pertentangan dari terang itu adalah gelap. Ketika terang itu diambil, maka dia dalam kegelapan. Udah pasti dia di dalam kegelapan yang dia terserang atas yang kehendak dia lakukan itu. Itulah kenapa. Oke. Jadi setiap orang Kristen itu ada Roh Kudusnya. Ya, ketika dia dibaptis, apakah Roh Kudus itu tetap ada bersama dia? Apa memang Roh Kudus itu ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus itu nggak ada atau bagaimana? Oke. Jadi dikatakan, aku nggak paham nih, karena katanya bisa on off, bisa diambil dari kita, bagaimana coba? Baru tahu saya. bukan, kalau yang paham itu tuh bukan on off Kak. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang itu tuh bukan atas bimbingan Roh Kudus, tetapi kehendaknya sendiri untuk menentang kebenaran itu. Makanya dikatakan apa? Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bahkan ini kita baca ya di dalam Ibrani 6 ayat 4 ya, dikatakan ini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi dia pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus ini loh. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang. Berarti hidupnya dia dalam sukacita, dia dalam semangat dahulunya, tetapi apa? Dia murtad lagi dan tidak mungkin diperbarui lagi sekali lagi. Makanya apa? Roh Kudus itu meninggalkan dia dalam kegelapan karena dia binasa gara-gara itu. Lagi 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu.
mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ternyata ajaran sesat itu membinasakan. Misalkan kita berpikir, oh Roh Kudus itu nggak mungkin meninggalkan, makanya kita bebas-bebas saja. Mungkin off gitu. Nanti pas kita baik dia on lagi. Kita akhirnya punya rasa untuk bermain di situ. Paham. Nah, itu pengajaran itulah yang membinasakan kita pada akhirnya. Karena kita akhirnya nggak mengerti esensi dari keselamatan dan anugerah itu. Tapi itu kan dosa yang kita lakukan pada saat kita menjadi seorang Kristen, masih dalam kedagingan, itu kan tidak membawa maut kan, kiamat intinya. Ini membawa maut, Kak, karena pengajaran sesat itu membinasakan. Karena pada akhirnya apa sih? Jadinya menyangkal kan, menyangkal Kristus. Makanya dikatakan ini, Kristus. ada yang memanggil Tuhan Tuhan tetapi dibinasakan. Nih, ini orang-orang percaya ya, makanya menyebut Kristus itu Tuhan. Tapi yang buahnya itu tidak benar. Ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap itu artinya itu ada gini, bukan setiap orang sekolah itu akan kaya misalkan atau sukses. Ya, karena faktor sukses itu bukan hanya tentang sekolah tapi juga kerja keras, betul nggak? Betul. Begitu juga di dalam Kristus itu. Keselamatan itu bukan artinya kamu cuma manggil Yesus Tuhan lantas kamu sembarangan, kamu nggak mengerjakan keselamatan itu maka kamu diselamatkan. Jangan sedangkal dong. Ya jangan sedangkal itu dong. Kita kan memang sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya, ya mungkin ada dosa kedagingan kita yang bisa kita berbohong atau apapun, itu kan dosa yang tidak membawa maut. Tapi kan selama kita dalam kedagingan ya pasti ada dosa yang bisa kita lakukan gitu kan, baik kita berpikiran yang nggak baik, ketika kita iri, sirik, dengki sama orang gitu kan, itu kan banyak hal-hal yang manusiawi lah maksud saya gitu tak. Nah iya, ketika kita mengakui itu dosa, itu Tuhan akan mengampuni, betul. Ya Tuhan cuma butuh kita bertobat, hanya itu aja kan kata Umul. Kita bertobat. Iya betul. Pembaptisan. Nah, dalam pembaptisan itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya, betul gak Kiamat? Itu aja sih poinnya. Maksudnya yang hal yang paling penting kan itu. Maksud saya kita sebagai orang Kristen ya pasti ada Roh Kudus di dalam hati kita karena kita sudah dibaptis kan. Ya, dibaptis dan di krisma ya. Kan krisma itu menerima Roh Kudus itu. Ya, menerima Roh Kudus ya. Ya, paham lah. Tapi saya sih nggak ngerti tentang baptis api gitu. Saya sih nggak ngerti lah ya. Saya cuma tahu baptis ya secara Kristenan yang kami terima. Karena jangan sampai salah gitu kan pengajaran. Karena kita mendengar komal-komal kiamat, umul, itu kan bukan hal yang kebetulan. Betul nggak Kiamat? Iya. Karena pertanyaan seperti ini tidak bisa kita tanyakan pendeta. Menurut saya kalian lebih pintar daripada pendeta-pendeta. Apalagi mengenai Islam kan saya rasa kalian lebih tahu. Berbeda sih Kak, berbeda wilayahnya. Pendeta kan nggak belajar tentang lintas agama gitu. Ya mungkin ada yang belajar tapi nggak banyak gitu. Paham. Gitu. Ini aku bacakan ya Kak ya, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ini terkait dosa ya, yang dilakukan secara sengaja. Dikatakan ini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi poinnya di sini durhaka. Sengaja itu. Durhaka itu ya itu kan murtad saya kan. Ini sengaja berbuat dosa. Jadi konotasi dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa yang ketika dia itu murtad. Ya, murtad ini benar-benar keluar dari kebenaran itu. Bagaimana cara keluar dari kebenaran? Apakah hanya status KTP?
Itu kan bisa juga kan secara iman murtad ya pada pengajaran yang lain, itu udah murtad itu. Terus mendukakan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu meninggalkan, itu udah murtad. Lalu kemudian membunuh diri, itu sudah murtad. Makanya pengajaran-pengajaran yang membinasakan itu, misalkan oh Yesus itu misalkan bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, bukan Allah. Apakah itu Yesus yang sama? Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 14, ada Yesus yang lain. Ada Injil yang lain. Galatia 1 ayat 7, 8, 9 itu. Pengajaran yang lain. Makanya dikatakan apa? Anatema. Itu terkutuklah. Yang mengajarkan itu, sekalipun dia ngaku-ngaku malaikat, nggak ada tuh malaikat yang ngajari seperti itu. Jadi jangan percaya, karena iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi memberikan ilham-ilham yang lain, pengajaran yang lain, itu akhirnya membinasakan. Kenapa? Yang awalnya ini penuh dengan kehati-hatian, tiba-tiba dibikin apa? Sebebas mungkin. Itu Kak, yang kenapa gereja itu mempertahankan ajaran yang satu, sama seperti cinta. Kakak mau nggak mencintai orang yang nggak mencintai kakak? Enggak. Nah, Tuhan itu maha kasih Kak, tetapi dia maha adil. Keadilannya dia ini udah dinyatakan di dalam Kristus, dan itu dinyatakan juga dalam kasihnya. Kalau cuma adil toh semua kita binasa. Tapi karena kasih, makanya dikatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Kristus ini sudah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitan. Kita dikuduskan melalui Kristus ini. Jadi itu sudah genap. Tapi kalau kemudian kita dia udah mengasihi kita, kemudian kita membenci dia, kita nggak mengasihi dia dengan segala yang kita lakukan. Apakah kakak mengasihi orang itu, kakak itu mengharapkan dia memberikan impact yang positif juga kepada kakak? Oh, pasti. Pasti. Begitu juga Tuhan. Tuhan maunya kita mengasihi dia, bukan malah kita ngerjain Tuhan. Ngerti. Paham. Makanya di dalam pemahaman gereja awal, keselamatan itu anugerah, tetapi bicara tentang sinergi. Dia mengasihi, kita juga harus mengasihi. Jadi bukan fokusnya itu hanya iman. Loh, iya iman itu memang, tetapi sinerginya manusia ini mengerjakan itu adalah bentuk dari dia yang beriman itu. Itu ditekankan juga. Jadi tidak boleh itu dihilangkan, itu nggak boleh, atau dikurang-kurangkan. Pokoknya iman itu nggak boleh, karena Roh Kudus itu bisa mendidukakan. Makanya ada yang binasa gara-gara ditinggalkan oleh Roh Kudus itu. Ya proses Kak. Terus juga pemahaman seperti purgatorium itu ajaran-ajaran baru itu. Makanya apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran misalkan sekarang itu KV2 ya, kalau di barat itu misalkan bisa menikah beda agama, itu bukan ajaran gereja, itu ajaran filsafat yang dikristen-kristenkan, dipaksa-paksakan, akhirnya kebijakan akhirnya gereja melakukan hal yang keliru. Itu sebetulnya bukan hitungannya bukan gereja. Menurut iman yang satu itu bukan gereja. Karena apa? Karena Tuhan jelas melarang itu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bagaimana mungkin Kristus disatukan dengan berhala gitu loh? Disatukan dengan berhala, ini kan udah jelas terang dan gelap gitu. Jadi nggak boleh itu terjadi. Makanya Santo Ambrus dari uskup dari Milan itu melarang hal itu. Jadi memberikan solusi dosa dengan cara berdosa itu tidak masuk akal, dan itu udah jelas salah kaprah.
Jadi kalau kakak bilang saya nggak sepakat dengan ajaran-ajaran di barat yang seperti itu, ya saya sepakat kak, ada hal-hal yang memang ditolak, tapi tidak semuanya kak. Ada hal-hal yang bisa diterima, Ya. ada. Tapi kalau ada yang ditolak ya ada. Tetapi iman itu kan harus total, nggak boleh ada yang kita mau ya kita ambil, yang kita nggak mau kita ini juga gitu, kita imani gitu, atau kita yang kita nggak mau ya kita tolak, tetapi kemudian kita suam-suam kukuh. Nah itu nggak bisa. Ya gitu ya kak ya. Gimana bro Timothy? Udah jelas nih kayaknya nih, kameranya juga. Nggak jelas. Nggak kelihatan ya. Iya, thank you banget loh, Kemat. Iya kak. Ya kita Thank you untuk penjelasannya. sharing aja kak. Sharing aja. Jadi aku bukan ini ya, bukan maksud menggurui atau bagaimana, tapi aku cuma sharing. Enggak. Justru aku pengen belajar kok. Maksudnya aku memang orang yang bukan mencari jati diri ya, tapi maksudnya hanya penasaran sih. Maksudnya pengen belajar, paling enggak yang baik itu kenapa kita nggak belajar gitu kan, dan kita lakukan. Betul. Aku juga sejak awal juga begitu sih kak. Kayak melihat kok gereja kok banyak sekali deh namanya. Apakah gereja mula-mula seperti ini gitu? Aku juga berpikir itu. Bukan cari jati diri. Jadi saya mau udah jelas gitu kan, kita seorang Kristen Kristen gitu kan. Iya betul. Jelas itu mah bukan tapi nggak ada salahnya kan kalau saya belajar gitu kan. Betul. Yang baik, benar gitu kan. Menurut back to Bible, that's all sih. Saya sih cuma belajar itu aja, dan ada hal-hal yang memang yang nggak saya mengerti gitu kan. Oke. Pasti ya saya pasti akan menanyakan ke kalian gitu. Ya thank you. Saya kembali ke kalian. Kembali lanjut lagi. Thank you banget ya. Apa tuh? Iya, Kak Aha sama-sama. Dari jaringannya merah. Tapi ya barangkali di luar konteks ya. Timothy silakan. Iya, tadi Kak Ah juga tadi menanyakan tentang baptisan dalam api. Tapi Kak Ah sekarang udah dapat jawabannya atau masih belum dapat jawaban itu? Oh, aku dapat ini ya menjelaskan itu. Iya. Suaranya putus-putus Kak. Api itu cuma Roh Kudus aja kan, api itu cuma hanya Rasul Paulus, hanya bisa Yesus yang kasih gitu kan ke rasulnya, betul gitu? Gimana Kak? Nah, tadi saya menanyakan Yesus yang bisa yang membaptis itu kan? Oh iya. Cuma bisa Yesus aja yang membaptis itu kepada rasul. Iya, yang membaptis dalam api itu hanya Yesus saja. Ya tapi gini, coba saya jelaskan menurut pendapat bapak-bapak gereja ya. Ada informasi yang didapat dari Origenes, Clement dari Alexandria, dan bapak-bapak gereja Yunani selain bapak gereja Latin. Ayat ini terkait dengan baptisan Roh Kudus pernah digunakan dan diklaim di gereja Katolik. Tapi saya pun tidak sependapat dengan ini tafsirannya ya. Saya nggak sependapat dengan tafsirannya. Karena informasi bapak gereja ini, baptisan api itu bukan keberadaan, bukan juga api penyucian, bukan. Tapi ditafsirkannya api penyucian. Contoh, terkait dengan kamu, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Memang ada kutipan seperti ini. Tuhan Yesus Kristus akan berdiri di sungai api, di samping sebuah pedang bernyala, dan membaptis semuanya yang akan masuk ke Firdaus setelah mereka mati. Nah, ini kejadiannya adalah di mana ketika kita semua telah mati, dan ketika kita akan masuk ke Firdaus, kita akan mengalami api itu. Nah, menurut gereja Katolik ini adalah api penyucian. Tapi pendapat gereja Timur tidak seperti itu. Karena itu adalah suatu penafsiran yang sifatnya menunjuk kepada letak ya. Apalagi informasi seperti yang disampaikan oleh Clement.
Sulaiman pernah mengatakan, saya berpikir bahwa kita semua harus mendatangi api ini. Siapapun kita, bahkan jika itu Petrus dan Paulus, kita mendatangi api ini. Pertanyaannya, api ini apa? Apakah ini keberadaan, atau api ini adalah pribadi Tuhan sendiri? Karena dikatakan apa? Tuhan Yesus akan berdiri di sungai api. Kalau kita baca dalam Alkitab dan informasi para bapak-bapak gereja timur, api yang dimaksud dalam pembaptisan api itu adalah Kristus akan datang dalam rupa api. Karena kita semua tahu Allah itu api yang menghanguskan. Betul nggak? Allah adalah api yang menghanguskan. Dan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada semua yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang bernyala-nyala. Yesus akan datang dalam api yang menyala-nyala itu. Ini bukan api penyucian, tapi menurut tafsiran saudara kita yang ini, itu ditafsirkan api penyucian. Satu keberadaan atau tempat. Berarti Tuhan Yesus di purgatorium dong, kan bahaya. Ya, itu pendapat gereja barat ya. Tapi pada dasarnya aku nggak setuju dalam hal itu. Kenapa? Karena ayat ini udah mendukung itu api Kristus sendiri. Bahkan dalam 1 Korintus 3:13, Yesus akan datang dalam api yang menyala-nyala. Nih, 1 Korintus, bahkan ayat ini dipakai juga untuk bukti api penyucian ya. Sebenarnya kita nggak bahas tentang api penyucian, cuma kita fokus terhadap pertanyaan apa maksud baptisan api itu. Ya menurut Bapak Gereja itu adalah pribadi Kristus gitu. Nih ya. Ayat berapa dulu ya? Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, tetapi masing-masing karena hari Tuhan, ini dari Tuhan loh, akan menyatakannya, sebab ia akan dengan api, menampakkan diri dalam api. Nah, jadi ini mengacu kepada pribadi Kristus, bukan keberadaan, bukan tempat, itu ya, mengenai tentang baptisan api itu ya. Kristus sendiri itu api, itu referensi Ya, yang itu pribadi Kristus sendiri. Baik. Iya. Oke. Gereja Timur tidak bermasalah dengan tafsiran Bapak Gereja ini, tapi yang dipermasalahkan adalah kalau ini ditafsirkan sebagai purgatori. Nah, itu ditentang itu. Maksudnya tidak bisa diterima, walaupun ini ditulis oleh itu ya, sebab pembenaran tentang purgatori itu. Paham. Gitu. Oke. Saya ngerti. Jadi banyak ya terkait dengan baptisan api itu, artinya Kristus yang akan membaptis kita ketika ia akan datang nanti. Ya, saya tahunya itu karena kami Injili ya tafsiran yang saya dengar, saya baca seperti itu, bahwa Yesus sendiri akan membaptis kita dalam api itu, bukan orang-orang sih, manusia nggak bisa. Iya, betul. Gitu kan ya. Thank you banget ya. Thank you Timothy, Kiamat, thank you banget. Oke. Iya Kak. Oke. Ya kan kembali bekerja. Ya, Baik Kak. Baik. Ya, Semangat, God bless. Ya, God bless Kak. Thank you. Ya, God bless Kak. Ya, thank you. Pajak turun nih, sebentar nih. Mana dia turun, nggak mau turun, udah. Ini kalau aku jelasin kayak yang tadi, kayaknya aku dianggap pengkhianat. Loh. Aku hanya mewakili pandangan Gereja Timur ya kawan-kawan ya. Karena bahkan Bapak Markus dari Efesus, dia menolak 1 Korintus 3:13, 2 Tesalonika itu mengacu kepada keberadaan purgatori. Itu mengacu kepada pribadi, bukan keberadaan perantara itu, perantara antara neraka dan surga itu, bukan. Berarti Timothy aku mau tanya, berarti Kristus itu datang dalam api, terus ketika menguji manusia kan, makanya tadi tentang menguji kan, yaitu yang nanti apakah menjadi emas, apakah
perak atau permata, iya kan? Iya. Tapi Penghakiman. kalau mereka katakan itu, Iya, itu penghakiman kan. ya itu penghakiman bro. Tapi kalau Ah. itu dikaitkan terhadap purgatori yang diyakini saudara gereja kita, itu agak jauh karena awalnya ketika itu dicetuskan itu merujuk kepada tempat letak. Tapi setelah Koordinat ya. penampak, iya. Tapi setelah kisah penampakan dari orang yang mengaku ya, yang disebut beato beata itu, beata lah ya, seorang biarawan yang mengaku mendapatkan penampakan api penyucian itu diartikan letak. Keberadaan. Yang dulunya tempat disebut sebagai keberadaan. Keadaan. Dan kalau nggak salah, iya. Jadi itu udah berubah lagi cara mengenai tentang purgatori. Padahal awalnya yang merumuskan purgatori untuk diterima semua gereja, termasuk gereja timur, waktu itu mengacu kepada tempat gitu loh. Bentar ya, kalau nggak dalam bukunya udah dijelaskan kok. Kalau nggak salah Paus Bonifacius ya, kalau nggak salah Papa Gereja pada abad pertengahan yang menganjurkan adanya purgatori untuk dikenal dalam gereja. Serem sekali itu. Mana Wah, ya? ini yang di bawah sih yang bilang ini sih. Wah, itu salah tuh. Kenapa, bro? Harus naik sih. Harus dibantah sih. Ya, aku nggak mau berdebat masalah denom ya, cuma aku hanya membaca berdasarkan informasi dari sumber Katolik. Izinnya bro, aku besar dulu ya. Iya. Ah, Tapi gara-gara itu loh bro, ada pemahaman pokoknya kalau Katolik itu masuk surga gitu, mau jadi penjahat kayak mau apa, gara-gara itu loh. nah itu dia, aku agak sedikit janggal hanya di situ. Nah, coba kita baca di sini gambarnya. Ketika menjadi dogma tentang api penyucian itu, yang pertama kali itu adalah surat Paus Innocentius, maaf, aku salah informasi ya. Nama Bapak Paus Innocentius keempat, yang dimana pada waktu itu ia meminta mengutus Kardinal Eudes dari Caterux ke gereja Yunani di Sirkus untuk membawa surat resmi dari kepausan. Surat ini dinilai penting dalam sejarah ajaran api penyucian sebab untuk pertama kalinya istilah api penyucian dinyatakan secara resmi. Nah, tapi yang perlu kita baca dalam surat ini yang dinyatakan oleh Paus Innocentius IV itu diartikan tempat. Itu diartikan tempat nih. Nama tempat ini adalah api penyucian, tempat. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman Katarina, itu bukan lagi tempat, tapi keberadaan. Gitu. Jadi, nih. Berarti dalam ini caranya- infalibilitas paus ini nggak berlaku itu jadinya. Nah itu aku nggak, aduh aku kalau bahas ini nanti aku bakalan diserang. Aku hanya bacain aja Aku sih. kan tanya bro, aku kan belajar ini ceritanya. Nah ini mungkin aku bahasnya nanti lah bro ya. Tapi bro bisa baca di sini. Ini dikatakan bukan tempat, tapi keadaan atau proses. Tapi kalau Innocentius pendirinya waktu itu disebut sebagai tempat. Nih, pencetus untuk diterima semua gereja itu mengartikan tempat. Tapi pengalaman seorang biarawati yang mengaku itu pernah melihat penampakannya, mendapatkan vision lah, itu dikatakan sebagai keadaan, bukan tempat lagi gitu. Nah, bagaimana penafsiran kawan kita Katolik ya silakanlah ya. Oke bro, lanjut. Soalnya aku kalau bahas-bahas ini agak ngeri-ngeri juga bro, karena dulu kan Kak Agatha sempat membahas tentang itu ya. Aku sampai di chat waktu itu, ini kalian cari masalah ya sama kami. Padahal aku nggak mau ikut, aku nggak ada ikut campur gitu. Tapi terkait mengenai penafsiran tentang Yesus yang akan membaptis dalam api itu, ya aku turun tangan membahas itu supaya tahu
bagaimana posisi gereja timur memandang, bagaimana posisi gereja barat memandang. Kalau gereja timur itu pribadi Yesus gitu, bukan tempat, bukan keberadaan adanya api penyucian atau api perantara itu gitu. Tapi kok serem banget ya, kamu mau cari masalah ya, kan tinggal bantah aja kalau memang keliru. Nah itu kembali ke mereka lah ya, kembali ke masing-masing aja menurut aku. Lanjut bro. Iya, jadi teman-teman jangan ini ya, jangan dikelabui. Oh ini ajaran mula-mula gitu, nggak ada ajaran mula-mula seperti itu. Bahkan Katolik Timur aja itu mereka tidak mengenal yang namanya purgatorium itu, tempat ya, itu tidak. Jadi teologinya saja beda. Jadi dikatakan, oh Katolik juga ada di ritus Timur. Lah pengajarannya gimana di situ? Lah kok beda? Ini Roh Kudusnya beda apa gimana? Kok jadi sinkretisme nih? Pengajarannya beda bisa menyatu. Ini kan berarti bukan atas dasar Roh Kudus lagi kan? Bukan dimeteraikan lagi. Kalau Roh Kudus harusnya satu pengajaran itu. Nah itulah ketika mencoba ya membuat hal-hal yang baru, pada akhirnya akan tersandung gak karu-karuan. Sejarahnya kan, oh ini diterima, oh ini tiba-tiba berbeda lagi, beda lagi. Nah yang menarik itu Bro Timothy, saya itu melihat ya bahwasanya infalibilitas paus itu hanyalah modus untuk membuat doktrin tanpa konsili, tanpa perlu ada pendapat orang lain dan seterusnya. Itu pure dari pandangan dari paus yang harus diterima oleh keseluruhan tanpa terkecuali. Modusnya apa? Ini adalah tangan kanan dari Rasul Petrus. Mana ada Rasul Petrus ngajarin nikah beda agama? Bro, sepakat ya Bro Timothy ya? Ya lu tahu sendiri lah apa jawabannya. Kalau aku nanti ngomong, ini apa? Aku pernah dibilang gitu bro. Kamu itu Yudas tau nggak? Makan perjamuan ini tapi menentang gitu. Ya wajar aja kalau seandainya aku, karena bagi aku dalam ibadah perjamuan Ekaristi itu adalah dasar utama aku, bukan sekedar mendengar khotbah. Kalau seandainya ada di sini komuk satu itu ya mungkin aku udah masuk ke situ untuk bisa menerima perjamuan kudus itu. Tapi kan sekarang kan nggak ada, maksudnya masih belum ada di sini. Jadi aku maunya susah banget ngomongnya. Jadi karena aku terlahir di sini, ya udah aku nerima perjamuan di gereja ini gitu. Ya Tuhan melihat hati kok Timothy. Iya. Yang penting kamu tidak terbawa arus. Tapi selama ya kalau dilihat-lihat ya ada hal yang disepakati ya, kayak contoh tentang kanon dan seterusnya ya. Ya walaupun kalau mau diinikan lagi ya kita bisa berdiskusi banyak hal ya tentang itu. Cuman masih memegang tradisi. Nah itu loh. Yang terpenting kan misalkan gini. Misalkan kita ngobrol sama orang-orang Katolik ya, Katolik Roma. Mau sepanas-panasnya bagaimana, kita masih menghargai tradisi gereja, betul nggak Timothy? Betul. Iya, kita ketika membawa ini loh, Yohanes Chrysostomus menjelaskan seperti ini loh Athanasius begini, ini loh Ambrus uskup dari Milan seperti ini, dan seterusnya. Itu nggak akan kemudian itu mah sesat itu. Nah, seenggaknya masih ada irisan ini, makanya bagaimanapun itu selalu ada ini ya, ada luas area untuk dialog di situ.
Nah, tetapi yang udah nggak mengerti sama sekali tentang tradisi, bahkan mungkin melihat melihat ini ya, apa namanya, sakramen misalkan, atau melihat liturgi, itu nggak percaya saya sama itu, pengajaran Bapak Gereja nggak percaya. Ya udah, pokoknya yang dijelaskan aja gitu, pokoknya menafsirkan sendiri aja. Nah, itu yang repot. Jadi udah terlalu buram gitu. Bro, lanjut aja, itu ada tamu. Kalau kita bahas ini makin lama nanti. Aku agak ngeri-ngeri dari bahas ini. Ya, kalau Timothy ngeri lah. Tapi ngelihat dari profilnya nih pakai kubah ini. Ya, semua orang udah tahu aku gimana, bro. Aku udah sering jelasin ya latar belakang aku. Ya itu sih. Iya. Lanjut bro, ini ada tamu. Iya, ini untuk ini sih, jangan dikira ya teman-temannya. Saya itu mengasihi loh, mengasihi Gereja Katolik Roma itu mengasihi. Makanya setiap ini termasuk Bro Timothy juga, ketika dia memberikan ini loh, pengajaran gereja dokumennya itu ini loh. Itu untuk apa sih? Untuk kita mengerti mana itu yang murni itu. Jangan sampai kemudian hanya pendapat oknum-oknum ini yang kemudian memburamkan itu semua. Bahaya. Seenggaknya kan pelan-pelan kan mengerti gitu. Oke, ini ada Pak Ter, Pak Doroti ya, sama Pak Kompet. Ini ada Bang Benedictus. Shalom Bang. Ini. Ini ada Doroti ini kok nggak ada suara. Doroti. Tidur kayaknya orang. Luar biasa nih Bro Timothy ini. Teman-teman di bawah di ini ya, pas dikasih literatur itu dicatat, karena belum tentu nanti besok dibahas lagi. Intinya jadi kalau yang terkait denominasi aku nggak akan pernah post ya kawan. Ini aja baru pertama kali loh aku bahas tentang masalah konsep api penyucian, aja baru kali ini aku bahas di sini. Video-video aku banyak membahas Islamologi atau agama di luar iman Kristen. Tapi kalau masalah aliran, walaupun itu pembahasan sekunder, aku nggak akan pernah singgung itu. Gitu. Iya. Ya, pelan-pelan aja lah Timothy. Kita berjalan bersama. Salam semuanya. Ya, shalom Pak Trud. Shalom Pak Trud Sekar. Oke, ini yang satu